Dia membayar 200 yuan untuk seorang pekerja seks. Namun ketika wanita itu melihat bahwa dia hanya seorang anak kecil, ia ragu. Barulah setelah si bocah menambahkan 200 yuan lagi, wanita itu setuju. 2 jam, hanya itu yang dia minta. Anak itu bernama Bobo, dan ia membawanya pulang. Saat Snow hendak melepas pakaiannya, Bobo justru memberikan sebuah jaket dan memintanya memakainya. Snow merasa jaket itu jelek dan menolak, tapi Bobo memperingatkan, kalau tidak pakai jaket, tidak ada bayaran. Dengan terpaksa Snow menuruti, karena ia butuh uang. Permintaan Bobo sederhana. Yang dia inginkan hanyalah Snow berpura-pura menjadi ibunya untuk satu pertemuan orang tua murid di sekolah. Di sekolah, Bobo menggenggam tangan Snow erat-erat, senyum lebar di wajahnya. Selama ini, dia selalu menjadi anak yang diejek teman-temannya karena tidak punya ibu. Tetapi tidak hari itu. Hari itu, ia punya seseorang di sampingnya. Snow duduk di kursi orang tua murid. Saat itu, ia tiba-tiba sadar bahwa pria yang duduk di sebelahnya adalah klien yang sama dari malam sebelumnya. Pria itu cepat-cepat menoleh, berusaha menyembunyikan wajahnya. Bobo adalah murid berprestasi. Dia mendapat nilai terbaik pada ujiannya. Di tengah-tengah pertemuan, ponsel Snow berdering. Seorang klien menelepon. Ia buru-buru hendak pergi, tetapi Bobo menghalangi. Masih 15 menit lagi, katanya. Snow tidak ingin kehilangan klien besar itu, jadi ia menawarkan untuk mengembalikan 50 yuan. Namun Bobo marah dan berlari pergi. Saat itulah gurunya datang menghampiri. Ia dengan lembut meminta Snow untuk tetap tinggal sampai pertemuan selesai. Para guru sebenarnya sudah lama tahu bahwa ibu Bobo sudah meninggal dan bahwa Snow bukanlah ibu kandungnya. Beberapa murid di dekat mereka berbisik, "Itu bukan ibu aslinya, kan?" Bobo mendengar dan langsung marah. Ia memukul wajah anak itu. Para guru segera melerai. Kepala sekolah menuntut Bobo meminta maaf. Snow menatap tajam ayah anak itu, kliennya dari malam sebelumnya. Pria itu menunduk, takut Snow akan membongkar identitasnya. Jadi ia diam dan tidak menuntut apa-apa. Setelah pertemuan berakhir, Snow berpamitan pada Bobo, tapi diam-diam ia menyelipkan kembali 400 yuan ke dalam tas punggung Bobo. Lalu Bobo mengungkapkan sebuah rahasia. Ia sebenarnya selalu tahu bahwa ibunya sudah tiada. Namun neneknya tidak ingin ia bersedih. Jadi beliau terus berbohong, mengatakan bahwa ibunya bekerja jauh di luar kota. Dan Bobo memilih berpura-pura mempercayainya. Sesampainya di rumah, Snow menemukan sebuah catatan terselip di dalam tas kecilnya. Itu adalah karangan sekolah yang ditulis Bobo. Judulnya, Ibuku. Saat itulah Snow menyadari bahwa Bobo tinggal tepat di bawah apartemennya selama ini. Ia hanya tidak pernah memperhatikan. Hari itu Snow teringat, ia pernah tanpa sengaja menyentuh pipi Bobo saat lewat. Bagi Snow, itu tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Bobo, itu adalah momen terhangat dalam hidupnya. Sejak hari itu, Bobo mulai memperhatikannya dari jauh. Snow selalu pulang larut malam, dan Bobo akan berbaring di tempat tidur, menunggu suara langkah sepatu hak tinggi di lantai. Hanya setelah mendengar langkah yang familiar itu, ia bisa tertidur. Di hati Bobo, Snow sudah lama menjadi ibunya. Film ini berjudul A Big Deal tahun 2013.